ini mengambil tema implementasi new normal pada industri direct selling dalam era digitalisasi terhadap para pelaku usaha. Nah, ini sangat penting sekali karena para pelaku direct selling selalu mengatakan bahwa bisnis kita itu utamanya adalah human approach. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin kita harus beradaptasi. Nah, bagaimana caranya kita beradaptasi agar supaya kita tidak kehilangan pasar, bahkan kita bisa menumbuh kembangkan pasar yang sudah kita miliki, agar supaya industri direct selling di Indonesia semakin lama semakin bertumbuh, dan selalu bertumbuh tentunya di bawah sebuah asosiasi, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang dipimpin oleh ketua kami ada di sini, Bapak Hari Sumantoro. Ya, tepuk tangan Bapak Hari Sumantoro. Pada aspek kuartal kedua tahun 2021 secara formal, Bu Menkyu Menteri Keuangan menyatakan bahwa Indonesia telah lepas dari resesi ekonomi karena gara-gara pandemi selama 4 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi negatif, sementara pada kuartal kedua tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup tajam di 7,07% kalau dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Tetapi saya perlu menyampaikan juga, ternyata pertumbuhan ekonomi yang cukup moncer ini 7% antara kuartal yang sama dengan tahun yang sebelumnya harus dibayar dengan 50.000 kasus harian. Rumah sakit penuh, oksigen jarak, kegiatan usaha itu sesuai koridor ketentuan yang berlaku. Artinya ketentuan yang telah dibuat itu menjadi landasan untuk menciptakan iklim industri penjualan langsung yang lebih sehat dan lebih baik. Segala bentuk kewajiban dan larangan yang melekat pada perusahaan penjualan langsung harus dipatuhi. Ketentuan itu harus dijadikan pedoman dan dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, kepada asosiasi tentunya itulah kami pemerintah berharap untuk lebih berperan aktif untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan dalam sektor penjualan langsung. Ternyata di era pandemi ini kontribusi perdagangan digital sudah mulai berjalan. Saya kira asosiasi penjualan langsung harus membuat strategi khusus dengan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mulai bergeser karena akibat pandemi yang lebih mempercepat lagi perdagangan. Talkshow seperti ini kan udah luar biasa. Dulunya biasanya kita natap monitor saja. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu langsung Bu Ina gitu ya. Terus langsung di sini ya, kalau pernah tadi memang Pak Oke masih juga melalui Zoom gitu ya. Tapi intinya adalah kita berada di dalam new normal. New normal itu pun keseluruhannya. Ketika kita bicara investasi itu, kita berada di dalam kondisi new normal. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan kondisi dan tantangan yang saat ini terjadi, ya, pertumbuhan ekonomi, investasi menjadi kunci berdasarkan LKP rencana kerja pemerintah tahun 2021, kita punya kebutuhan investasi sebesar 5.800 sampai 5.900 triliun, gitu ya. Kalau seandainya ada satu revisi peraturan yang saling mengikat antara perusahaan penjualan langsung dengan marketplace, dan akhirnya kita bisa mungkin istilahnya berdamai, yang saling menguntungkan, saya pikir industri marketplace dengan industri penjualan langsung akan tumbuh secara bersama-sama, dan akibat positifnya adalah masyarakat Indonesia akan jauh lebih sejahtera. Jadi mau minta pasal 48 dicabut atau direvisi? Kalau ada orang yang bersangkutan. saya pikir harus. Nah, ini siapa duluan nih, Pak Roni, Bu Nina? Mungkin kalau saya mau tambahin Bu Ina ya. Jadi kalau bicara tentang edukasi ke
ke mitra kita ya, bahkan bukan edukasi lagi sampai tahap terminasi ya Pak Petrus ya, kita lakukan bila kita ketemukan mitra-mitra kita memang menyalahgunakan menyalahi kode etik kita, which is kita nggak boleh jual di online marketplace. Itu bahkan saya tahu hampir semua perusahaan itu menterminasi beberapa leader yang memang beberapa leader yang benar-benar memang melakukan penjualan di online marketplace itu. Dan memang ya itu kita melihat apakah ada ide lain itu ya dari sisi peraturan yang benar-benar bisa mengikat, mungkin ada kewajiban kalau online marketplace harus bikin filternya. Itu akan berterima kasih sekali Pak Petrus. Peraturan yang Kalau masalah melaporkan itu kan bisa kepada kami atau asosiasi. Kenapa? Karena kan asosiasi sendiri sudah dimintai daftarnya kan Pak Kani ya, oleh Pak Dirjen ya Pak Kani, bahwa barang-barang yang ada sebagai anggota APLI, daftar barangnya mana. Daftar barangnya harus sesuai dengan yang terdaftar di CUL-nya, ya kan Pak Kani Buina ya. Itu dan lalu kita update-kan Bapak setiap tahun kita mintakan. Nah, itu sebenarnya upaya preventif dari pemerintah. Kami sebarkan itu ke IDIA Pak. Dan IDIA sudah mengetahui bahwa barang-barang ini memang harusnya tidak boleh diupload. Nah, persoalannya teman-teman IDIA ini masih kesulitan untuk membuat filter. Nah, kami sedang mencari jalan terbaik, ya, atau apakah termasuk menambahkan di peraturannya terkait filter. Itu yang pertama kita lakukan sebagai preventifnya. Di sini kita tidak menyalahkan siapa-siapa Pak, karena ketika pelanggaran terjadi dalam suatu peraturan, berarti ada pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan peraturan tersebut. Nah, yang kedua, kalau ada yang Bapak Ibu temukan, pihak kepolisian pun bahkan melapor ke kami, meminta kami jadi saksi ahli. Bahkan pun ada anggota APLI yang saya dampingi di pengadilan untuk menghadapi marketplace. Artinya apa? Monggo masyarakat bisa melaporkan ke asosiasi sebagai mitra dari pemerintah, di mana pemerintah juga nggak bisa kerja sendirian, ya, nggak bisa kerja sendirian, nggak bisa